Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesusahan dari kesusahan dunia orang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesusahan dari kesusahan hari kiamat. Barang siapa yang memberi kemudahan orang yang kesulitan, maka Allah akan memberikan kemudahan baginya di dunia dan di akhirat. Siapa saja yang menolong saudaranya, maka Allah akan menolongnya sebagaimana ia menolong saudaranya. Dan barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Tidaklah berkumpul sekelompok orang di salah satu rumah Allah atau masjid untuk membaca kitab Allah dan saling mempelajarinya di antara mereka, para malaikat melainkan akan turun kepada mereka ketenangan, rahmat meliputinya, para malaikat mengelilinginya, dan Allah menyanjung namanya kepada malaikat yang ada di sisinya. Barang siapa yang lambat amalnya, maka tidak akan bisa dikejar oleh nasabnya atau garis keturunannya yang mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Selamat pagi. How are you today? Semoga semuanya dalam kondisi terbaiknya ya. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali bisa berjumpa dalam pembelajaran bahasa Inggris kita. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas lanjutan materi kita pekan lalu berkaitan dengan imperative sentence atau kalimat perintah. Nah, pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas tentang sedikit bentuk polite request yang sudah kita bahas juga di video pembelajaran yang lalu ya. Dan sekarang kita akan melengkapinya dengan cara merespon dari polite request yang sudah kita pelajari bersama di pekan yang lalu. Okay, students, let's open our class by saying basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Oke, semoga video belajar kali ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang banyak diliputi keberkahan. Amin. Bismillah. Ayo langsung kita mulai saja pelajaran hari ini. Pada hari ini berkaitan dengan yang mau disebut sebagai bagaimana cara merespon sebuah bentuk polite request. Nah, di pelajaran yang dua pelajaran yang lalu kita sudah membahas tentang bentuk imperatif dan polite request ya. Di bagian video polite request sudah Ustaz sampaikan bentuk-bentuk polite request itu seperti apa. Nah, Ustaz akan coba merelasikan antara bentuk imperative sentence atau kalimat perintah dengan kalimat polite request. Bagaimana cara membentuknya? Sebenarnya mudah sekali ya. Misalnya Ustaz akan contohkan 3 kalimat seperti ini misalnya. Nah, ketiga kalimat ini disebut kalimat perintah atau kalimat command ya dalam bahasa Inggris imperatif. Nah, dalam kalimat seperti ini, ciri paling mudah adalah melihat bahwa kalimat ini semua diawali dengan verb 1 seperti yang sudah kita bahas sebelumnya. Lalu bagaimana cara merelasikan bentuk command atau imperatif ini menjadi bentuk polite request? Caranya mudah sekali. Dalam bentuk polite request kita sudah pernah memahami bahwa polite request itu adalah sebuah kalimat yang diberikan awalan sehingga kalimat tersebut terkesan lebih sopan. Awalannya seperti apa? Saya akan tuliskan 3 ya supaya mudah diingat. Nah, ketiga ungkapan atau 3 awalan ini bisa kita pakai untuk mengawali kalimat perintah kita tadi supaya menjadi polite request. Yang sebelumnya imperative sentence atau kalimat perintah menjadi polite request. Bagaimana caranya? Langsung kita sambungkan saja. Misalnya kata can, di can you. Ya, kata can di sini ditambahin kata you. Ya, lalu kita gabung maka menjadi can you clean the whiteboard. Nah, di sini tanda seru akan berubah menjadi tanda tanya. Kita juga bisa menambahkan kata please. Ya, supaya membuat kalimat kita jauh lebih sopan. Jadi tadi ya, can you clean the whiteboard please? Ini sudah otomatis berubah menjadi sebuah bentuk polite request. Yang kedua dan ketiga juga sama.
kalian bisa menggunakan bentuk yang berbeda. Misalnya kata can you menjadi can you sweep the floor, can you make your bed, atau kalian bisa menggunakan ungkapan lain seperti could dan would, di mana tidak ada aturan khusus untuk menggunakan ini selama kita meminta ya, asking for help. Kalau giving help maka kita ganti menjadi me atau I ya. Can I, could I, ya. Dan would ini nggak ada pakai I, jadi would ini nggak bisa dipakai untuk I, hanya boleh pakai you saja. Nah, oke, jadi tiga-tiganya langsung otomatis berubah menjadi polite request, sesederhana itu ya. Lalu bagaimana cara meresponnya? Ya, kita cari tahu ya. Nah, ini adalah beberapa ungkapan atau kosakata yang bisa kita pakai. Nah, ini adalah beberapa kosakata yang bisa kita pakai untuk merespon bentuk polite request yang tadi kita buat di penjelasan sebelumnya. Nah, untuk menerima atau accept, kita bisa bilang kata seperti sure, of course, alright, okay, no problem. Nah, itu adalah ungkapan kalau kita menerima atau kita mengiyakan permintaan orang lain ya, atau menerima permintaan ya, menerima permintaan orang lain supaya kita bisa membantunya. Oke? Jadi kalau itu dia menerima. Bagaimana jika menolak? Kita bisa bilang no, I can't. Perhatikan kata pengucapan kata can di sini harus lebih panjang sedikit. Karena kalau kalian sebut no, I can't, can itu cenderung pada kata can, bisa. Seperti ini. Can ya, bisa berarti. Sedangkan yang mau kita maksud adalah kata can, artinya nggak bisa. Atau mau lebih jelas pakai kata cannot. No, I cannot. Ya, no, I can't. No, I cannot. I'm sorry, I can't. Biasanya ditambah juga dengan cara membacanya yang cenderung lebih menurun intonasinya, ya. Lalu ada kata I'm busy right now. Busy di sini artinya sibuk, ya. I'm busy right now. Maybe later. Next time. Nah, itu juga ungkapan untuk menolak permintaan orang lain supaya kita bisa membantu mereka. Oke, anak-anak sekalian, ini tadi beberapa contoh kosakata yang bisa kita pakai untuk merespon, menerima atau menolak, accept or decline someone's intentions to ask for help to us. Menolak permintaan atau keinginan orang lain supaya kita membantu mereka. Oke, anak-anakku sekalian, semoga bermanfaat ya belajar hari ini walaupun sangat singkat. Semoga bisa dipraktikkan di rumah. Don't forget to keep practicing at home. Jangan lupa terus berlatih di rumah. Pakailah ungkapan yang sedikit ini, ya, sedikit kalau dipraktikkan menjadi bermanfaat daripada banyak tapi nggak dipakai, ya. Oke, let's close our class by saying alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.